Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil laporan kami mengenai analisis brand association produk Aqua. Berikut anggota kami, ada Aditya Prakoso, Anggi Kusumaning Tias, saya sendiri Fahmi Nasir, Fajar Jona Rizal, Nova Rahmawati, dan Zidane Rifki Darmawan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nova Rahmawati. Untuk latar belakang, air mineral Aqua adalah merek air minum kemasan yang diproduksi sejak tahun 1973 oleh PT Aqua Golden Mississippi di Indonesia. Tingkat kesadaran konsumen terhadap suatu merek brand association sangatlah penting karena adanya brand association yang tinggi diharapkan kapanpun kebutuhan muncul. Brand tersebut yang akan diingat selanjutnya dijadikan pertimbangan berbagai alternatif dalam pengambilan keputusan. Ide untuk membuat air mineral kemasan ini pada saat Tirto sedang bekerja dengan perusahaan Pertamina, air mineral ini telah menjadi produk yang paling dikenal di Indonesia dengan citra brand yang sangat bagus. Hal ini dapat dilihat dari kebiasaan masyarakat Indonesia yang menyebut merek Aqua saat ingin membeli air mineral kemasan, meskipun kadangkala air mineral yang diberikan belum tentu Aqua. Aqua awalnya didirikan oleh Pak Tirto Utomo pada tahun 1973 dengan pabrik pertamanya di Bekasi. Tujuan dan manfaatnya untuk mengetahui brand association masyarakat pada brand air mineral Aqua, manfaat praktis diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan dalam pengambilan keputusan dan penentuan strategis selanjutnya yang lebih efektif untuk memenangkan persaingan di pasar. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam meningkatkan brand association masyarakat pada brand air mineral Aqua. Penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan mengenai pentingnya brand equity bagi sebuah produk di tengah-tengah persaingan produk sejenis. Riset pemasaran produk brand air mineral Aqua akan membantu mengidentifikasi peluang pasar baru untuk produk yang sudah ada maupun produk baru. Riset ini memberikan informasi tentang sifat persaingan, tingkat kepuasan pelanggan, dan kinerja penjualan. Definisi merek. Merek atau brand adalah suatu tanda atau simbol yang terdiri dari nama, istilah, gambar, logo, lambang, desain, atau kombinasi dari semua itu yang ditujukan untuk mengidentifikasi mode, definisi, atau memberi identitas kepada suatu barang atau layanan dari suatu penjual serta membedakannya dari pesaing. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Peranan dan kegunaan merek. Merek adalah salah satu faktor pertimbangan dalam membandingkan produk sejenis. Menurut Kotler, bahwa merek mempunyai peranan dilihat dari sudut pandang produsen, di mana merek memiliki peranan serta beberapa kegunaan. Yang pertama, merek memudahkan proses pemasaran dan penelusuran produk. Yang kedua, merek membentuk dan mengatur catatan persediaan dan catatan akuntansi. Yang ketiga, merek menawarkan perlindungan hukum atas ciri dari keunikan produk yang dimiliki. Yang keempat, merek menandakan tingkat kualitas tertentu sehingga pembeli yang puas akan melakukan pembelian berulang atau loyalitas konsumen. Yang kelima dan terakhir, merek dapat menjadi alat yang berguna untuk mengamankan keunggulan kompetitif. Selanjutnya untuk menetapkan identitas mereknya dan menemukan posisi unik di benak audiens target. Dengan banyaknya perusahaan yang menawarkan produk serupa,
Tanpa sedikit perbedaan, pasar saat ini berjalan berdasarkan persepsi dan emosi. Faktanya menurut sebuah studi oleh HBR, lebih dari 64% pelanggan mengejar hubungan dengan perusahaan berdasarkan nilai bersama mereka. Slide selanjutnya. Selanjutnya ada elemen brand equity. Membangun sebuah brand equity adalah hal yang penting dan perlu diperhatikan bagi penggiat bisnis. Karena pasti setiap perusahaan akan berusaha untuk memiliki ekuitas brand yang positif. Jika suatu perusahaan memiliki brand equity yang unggul, maka konsumen juga memiliki kepercayaan terhadap produk yang dibuat. Slide selanjutnya dibacakan oleh Zidan. Berikutnya brand equity terdiri 4 bagian. Yang pertama, branding awareness atau kesadaran merek. Branding awareness atau kesadaran merek adalah pengetahuan atau gambaran pembeli akan sebuah produk yang akan dibeli. Contohnya seperti brand yang kami dapatkan yaitu Aqua. Berikutnya ada perceived quality atau persepsi kualitas. Persepsi kualitas adalah pengetahuan konsumen terhadap suatu produk tentang kualitas, kegunaan, dan manfaat produk tersebut. Yang ketiga ada brand association atau asosiasi merek. Asosiasi merek adalah hubungan antara merek Aqua dengan sesuatu hal yang sudah ada di benak konsumen. Yang terakhir ada brand loyalty atau loyalitas merek. Loyalitas merek adalah salah satu pencapaian paling tinggi dalam brand kondisi. Dalam brand kondisi ini pelanggan memilih untuk membeli produk secara berulang. Next. Selanjutnya ada peranan brand equity. Brand equity adalah nilai lebih perusahaan dibandingkan brand kompetitor. Kondisi ini dapat mempengaruhi perusahaan dalam menghasilkan keuntungan yang lebih besar pada setiap penjualan. Dengan brand yang positif, perusahaan dapat membuat produk terkait dengan menyertakan nama brand untuk menghasilkan lebih banyak keuntungan lagi. Ekuitas merek merupakan aset tak berwujud yang penting yang memiliki nilai psikologis dan keuangan bagi perusahaan. Berikut ini adalah brand association menurut beberapa para ahli yang kami ambil. Yang pertama menurut Iker. Menurut Iker, brand association adalah segala sesuatu yang melekat dalam ingatan akan suatu merek. Kemudian yang kedua ada menurut Durianto dan kawan-kawan. Menurut Durianto, segala kesan yang muncul di benak seseorang yang terkait dengan ingatannya mengenai suatu merek. Yang ketiga menurut Jiptono. Menurut Jiptono, association adalah segala sesuatu yang terkait dengan memori atau ingatan terhadap sebuah merek. Berikutnya ada metode pengumpulan data yang kami gunakan. Yang pertama ada observasi. Observasi adalah metode yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara langsung di lapangan pada beberapa konsumen yang mengonsumsi Aqua sebagai pilihan mereka. Terus yang kedua, kuesioner. Metode ini dilakukan dengan cara penulis menyebarkan kuesioner dalam format Google Form yang berisi pertanyaan kepada konsumen yang mengkonsumsi Aqua. Yang ketiga dan terakhir, kita menggunakan metode dokumentasi. Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari beberapa jurnal, website, dan laporan. Dengan metode ini, penulis mendapatkan data yang cukup akurat dengan judul penelitian mengenai profil perusahaan Aqua. Lalu berikut ini ada metode populasi dan sampling. Populasi dalam penelitian yang kami lakukan adalah pada konsumen yang memakai Aqua sebagai air minum yang sering dibeli. Sementara sampling dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pertimbangan tertentu yang sudah kami siapkan berupa kuesioner. Lalu yang kedua ini ada metode analisis data. Metode analisis data yaitu dari sumber data yang akurat PT Aqua Gold dan Mississippi, data ini diambil dengan cara kuantitatif dengan sumber data primer yang berupa observasi dan kuesioner
Kami menggunakan tabel hasil jawaban dari responden untuk menganalisis data yang sudah kami dapatkan dari kuesioner yang sudah kami bagikan. Lanjut. Profil PT Aqua Golden Mississippi Tbk. Definisi air mineral dalam kemasan merek Aqua sendiri adalah mountain spring water, yaitu air yang berasal dari mata air pegunungan alami yang mengalir sendiri ke permukaan bumi. Percobaan produksi dilaksanakan pada bulan Agustus tahun 1974 dan produk komersil dimulai sejak tanggal 1 Oktober tahun 1974 dengan kapasitas produksi 6 juta liter setahun. Namun saat berbagai jenis kemasan baru 1.500 mili, 500 mili, dan 220 mili dari kemasan plastik mulai diproduksi sejak tahun 1981. Maka produk Aqua dapat terjangkau oleh masyarakat luas karena mudahnya transportasi dan harga terjangkau. Lalu Aqua merupakan pelopor air minum dalam kemasan di Indonesia yang didirikan tahun 1973. Aqua berasal dari 100% mata air pegunungan alami yang mengandung mineral seimbang yang menyehatkan. Aqua adalah bagian dari kelompok usaha Danone, salah satu produsen produk makanan dan minuman terbesar di dunia. Di Indonesia sendiri, unit usaha Danone meliputi 4 kategori utama. Yang pertama, minuman, produk susu olahan, dan makanan bayi serta nutrisi medis. Lalu slide berikutnya akan dibacakan oleh Fahmi. Tabel jenis kelamin berdasarkan jenis kelamin responden dapat diketahui bahwa responden yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 25% dan konsumen berjenis kelamin perempuan sebanyak 75%. Tabel usia berdasarkan tabel usia responden di atas kelompok usia 15 sampai 25 tahun memiliki persentase sebanyak 96%. Kelompok usia responden 25 sampai 35 tahun memiliki persentase sebanyak 4% dari hasil pengisian kuesioner. Tabel pekerjaan berdasarkan tabel pekerjaan responden di atas dapat diketahui bahwa sebanyak 78% responden memiliki pekerjaan sebagai pelajar dan mahasiswa. Sebanyak 20% responden memiliki pekerjaan bekerja. Sebanyak 1% responden memiliki usaha sendiri dan 1% responden bekerja sebagai ibu rumah tangga dari hasil pengisian kuesioner. Sebelum mencari nilai asosiasi merek, dirumuskan hipotesis sebagai berikut. HO kemungkinan jawaban ya adalah sama untuk semua variabel atau asosiasi. HA kemungkinan jawaban iya adalah berbeda untuk semua variabel asosiasi. Hasil jawaban responden terhadap pertanyaan brand association dengan menggunakan Google Form adalah sebagai berikut. Selanjutnya akan dibacakan oleh Aditya Prakoso. Baik. Kemudian menghitung terlebih dahulu menggunakan rumus Cochran-Quites untuk statistik hitungnya. Lalu dibandingkan dengan nilai X2 pada tabel C. Jika diperoleh nilai Q kurang X2 tabel C, maka HO diterima yang berarti semua asosiasi yang diuji saling berhubungan membentuk brand image dari suatu merek. Jika diperoleh Q lebih X2 tabel C, dapat disimpulkan HO ditolak yang berarti semua asosiasi yang diuji tidak saling berhubungan membentuk brand image dari suatu merek. Dilanjutkan oleh Gidan.
Oke, berikutnya dari hasil pengolahan data pada tabel diketahui Q sama dengan C buka kurung C min 1 tutup kurung sigma C kuadrat min buka kurung C min 1 tutup kurung N kuadrat per Cn min sigma R kuadrat. Terus C sama dengan C itu adalah banyak variabel atau asosiasi, R itu jumlah baris jawabannya, C jumlah kolom jawabannya, dan N itu total besarnya. Dari situ kita bisa tahu kalau C sama dengan 10, N 253, sigma R ada 3423, dan sigma C ada 28398. Dari hasil perhitungan pada uji tahap 1 menunjukkan hipotesis masih ditolak. Selanjutnya dilakukan uji tahap 2 dengan menghilangkan perolehan jawabannya terkecil, yaitu pada jawaban pertanyaan ke-9. Apakah Anda setuju harga Aqua relatif lebih murah dibanding dengan merek lainnya dengan data sebagai berikut? Selanjutnya akan dilanjutkan kembali oleh Adit. Baik, diketahui C8 N453 sigma R 2527 sigma C-nya 26013. Dari hasil perhitungan pada uji tahap 3 menunjukkan hipotesis masih ditolak. Selanjutnya dilakukan uji tahap keempat, menghilangkan peroleh jawaban ya terkecil, yaitu pada jawaban pertanyaan ke-8. Apakah Anda selalu menyebut merek Aqua setiap membeli kemasan air mineral lainnya dengan data sebagai berikut? Pernyataannya yaitu C sama dengan 9, A 5%, DK-nya 9 kurang 1 sama dengan 8. Pada tabel C, baris ke-8, kolom 5%, nilai X kuadrat tabel C sama dengan 56.507. Di sini ada Q, yaitu 9 dikali 9 kurang 1 dikali 27.309 dikurang 9 kurang 1 dikali 490 kuadrat dibagi 9 kali 490 dikurang 297,8. Selanjutnya 9 dikali 8 dikali 27.309 dikurang 8 kali 240.100 dibagi hasil di atas yaitu 4.410 dikurang 2.978. Hasil dari yang di atas adalah 199.6.248 dikurang 192.800 dibagi 1.432. Hasilnya adalah 45.448 dibagi 143,2. Q-nya yaitu hasil dari atas 31.737. Jadi Q lebih dari X pangkat 2 tabel C. 31.737 lebih 15.507. Maka HO ditolak. Terus berikutnya diketahui C sama dengan 8, A-nya sama dengan 5%, DK-nya sama dengan 8 kurang 1 sama dengan 7. Pada tabel C yang pertama, baris ke-7 kolom 5%, nilai X kuadrat tabel C sama dengan 14.067.
Terus diketahui C7, N410, N410, Sigma era 2066, dan Sigma C-nya 26.164. Selanjutnya dibacakan oleh berikutnya. Selanjutnya dibacakan oleh Fajar. Ya, terima kasih Bu Adit. Mohon maaf agak sedikit lama. Di sini diketahui C-nya sama dengan 7, N-nya 410, Sigma R-nya 2066, Sigma C-nya 26.164. Nah, di sini C sama dengan 7, A-nya sama dengan 5%, DK-nya sama dengan 6. Pada tabel C, baris ke-6, kolom 5%, nilai X kuadrat tabel C sama dengan 12.562. Q sama dengan 7 dikali 7 dikurang 1 dikali 26.013 dikurang 7 kurang 1 dikali 453 kuadrat dibagi 7 dikali 453 dikurang 2.527. Nah, lalu hasilnya Q sama dengan 7,8208. Jadi Q lebih dari X kuadrat tabel C, lalu 7,8208 kurang dari 12,592, maka HO diterima. Next. Berdasarkan perhitungan uji Cochrane yang ada, maka dapat disimpulkan dasar pengambilan keputusan pembelian oleh konsumen terhadap produk air mineral Aqua ditentukan oleh yang pertama, apakah Anda mengkonsumsi Aqua karena mereknya terkenal? Yang kedua, apakah pengaruh iklan di TV menjelaskan manfaat produk Aqua dengan baik? Yang ketiga, apakah menurut Anda Aqua memiliki kemasan yang menarik perhatian? Yang keempat, apakah Anda setuju Aqua adalah produk minuman yang paling terkenal? Yang kelima, apakah Aqua memiliki rasa yang khas dibanding produk air mineral lainnya? Yang keenam, apakah Anda setuju Aqua merupakan produk yang terkenal di Indonesia? Ya, lalu yang terakhir, next. Kesimpulannya, kesimpulan dari penelitian yang kami dapat tentang brand equity dari produk Aqua cukup positif. Mulai dari anak muda sampai tua di berbagai pekerjaan, mereka tahu kalau brand Aqua adalah brand air mineral yang berkualitas dan terkenal. Aqua memiliki nilai yang bagus, contohnya dari data kuesioner yang kami buat, hampir semua orang setuju jika Aqua memiliki kualitas branding yang baik dengan harga yang relatif murah. Selain data yang kami dapat, kuesioner yang kami buat, kami melakukan observasi kalau kebanyakan orang membeli air mineral dengan menyebutkan Aqua sebagai merek utama. Bisa disimpulkan jika Aqua memiliki branding yang sangat baik. Terima kasih untuk bagi yang mendengarkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata ataupun sinyal ataupun screen record-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.